Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan beradab, memiliki prinsip-prinsip hidup dalam menempuh dan menghadapi kehidupannya, yaitu layak, aman, adil, dan sejahtera. Namun, penerapannya seringkali menemui tantangan, baik secara internal seperti hubungan antar sesama manusia maupun secara eksternal dalam menghadapi makhluk hidup lain dan alam lingkungan yang berat. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan membentuk suatu pola pemukiman tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan. Halo sahabat budaya, saya Agus Pramono dalam program Jendela Budaya. Picture program yang mengupas sisi unik tradisi budaya Indonesia. Pada episode kali ini, saya berada di Pulau Garam, Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Sobat budaya, di tempat ini memiliki sebuah pola pemukiman yang sangat unik dan penuh makna. Mereka menyebutnya dengan tanian lanceng. Pengen tahu bagaimana pola pemukiman tersebut? Ikuti jalan-jalan saya hari ini. Secara harfiah, istilah tanian lanceng berasal dari paduan kata dalam bahasa Madura yang terdiri dari kata tanian dan lanceng. Kata tanian berarti halaman, sedangkan kata lanceng berarti panjang atau luas. Jadi, tanian lanceng artinya adalah halaman yang panjang atau luas. Pak Tengkule Agus dari Makassar, Pak. Pak jenengan Makassar? Oh, Pak Adi. Ini kasih kocak tanian lanceng. Tompok tanian lanceng. Masya Allah, Pak. Pak, ini kamak beda sahapinan apa, Pak? Kasak kandung. Oh, ini kekandeng sapi. Terus, ini kamak beda prapu? Depor, Pak. Kan itu depor? Ya Allah. Jadi apa long? Depor sarang kandeng itu, Pak. Masya Allah. Bisa atanak juga nih kantor. Bisa. Nang kantor juga atanak rekan sapi. Kenapa sapi, Pak? Duaan, Pak. Dua. Oh, bisa nguratin masuk ke depor, Pak? Saya, Pak. Terus, Pak. Terus nih bulan, Pak. Oh, beda sapi nih. Pak ini kak, kenapa Pak mak tumpuk mak corak unik sini kak, Pak? Sekali itu saya kocak tanian lanceng, Pak. Oh, iki. Ini kan juga tanian lanceng. Terus tadi Ini kenapa Pak di? Roma. Roma. Ini kah? Dan keberadaan ini kan kenapa? Depor sarang kandung. Depor sangkan. Masya Allah, unik ya Pak ini. Kenapa boleh? Kasih bilang ke Pak. Kasak nangkep. Oh, nih, niku Pak. Ngereng. Oke, keren. Merewajan kah? Oh, Terang, Pak. oh ini keberadaan sabar Pak ini.
Sobat Budaya, demikian tadi kita sudah tahu tentang bentuk dan tatanan dari tanian lanceng. Untuk tahu lebih lengkap tentang filosofi tanian lanceng, kita temui tokoh budayawan Madura. Sobat Budaya, saya sudah bersama tokoh budayawan Madura, Bapak Haji Suparto. Di sini nanti kita akan mengupas banyak tentang filosofi tanian lanceng. Bapak Haji Suparto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, Pak. Alhamdulillah. Bapak, tadi saya sudah berkunjung ke lokasi tanian lanceng, Pak. Ya. Ada beberapa hal yang pengen kami ketahui, Pak, tentang filosofi tempat tersebut. Ya. Bapak, yang pertama, saya pengen tahu sekali tentang bentuk dan tatanan ruang pada tanian lanceng. Bapak bisa jelaskan? Baiklah Mas Agus, Coba. tentang bentuk dan susunan tata ruang pola pemukiman tanian lanceng ini adalah merupakan suatu kompleks bangunan yang terletak membujur dari arah barat sampai ke timur dan terdiri dari beberapa unsur bangunan dan ruang yang semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Bapak, tadi Bapak sebutkan dalam tatanan ruang tersebut ada banyak tempat ya Pak ya, sudah Bapak sebutkan tadi. Saya ingin tahu Pak, sebenarnya apa fungsi dan makna hadap pada beberapa bangunan di tanian lanceng itu? Ya. Baik, saya mulai dari bangunan langgar. Langgar. Pada hakikatnya bangunan langgar itu berada di sebelah barat menghadap ke timur dan dianggap sebagai bangunan yang paling strategis, religius, dan sakral. Karena fungsi utama daripada bangunan langgar ini ada sebagai tempat ibadah. Misalnya untuk sholat, ngaji, dan sebagainya. Dan fungsi lain langgar ini adalah sebagai tempat menerima tamu. Kemudian yang kedua sebagai tempat untuk beristirahat, bersantai, bahkan bisa sebagai tempat tidur. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat untuk memantau keadaan situasi sekitar. Ya. Tadi saya juga melihat Pak ada tatanan rumah ya Pak ya. Ya. Bagaimana dengan perihal rumah tersebut? Nah, ya. Jadi yang kedua masalah bangunan rumah. Iya. Nah, bangunan rumah ini terletak di sebelah utara menghadap ke selatan. Dan tempatnya itu berderet ya, dari barat sampai ke timur. Nah, mengapa rumah itu selalu menghadap ke selatan? Karena ini terkait dengan suatu kepercayaan lama, suatu mitos ya. Bahwasanya di tempat sebelah utara itu merupakan tempat naga yang menghadap ke selatan, yang kepalanya itu selalu menghadap ke selatan itu ya. Sehingga rumah itu harus menghadap ke selatan, karena kalau menghadap ke utara itu berarti menghadap kepada sesuatu yang berbahaya, sehingga sering ada tantangan, kendala, dan sebagainya. Tuh. Sedangkan fungsi daripada rumah itu yaitu pertama sebagai tempat tinggal, yaitu tempat istirahat maupun tidur. Yang kedua sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga di dalam rumah. Kemudian yang ketiga sebagai tempat untuk menerima tamu, terutama di bagian beranda depan. Kalau di Madura itu dengan istilah terkenal dengan istilah amper. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana diketahui bahwa bangunan rumah itu terdiri dari dua jenis, yaitu pertama rumah induk, yang kedua rumah anakan. Nah, rumah induk ini yang dikenal dengan istilah tongkuk, kata orang Madura, itu didiami oleh orang tua sebagai pinisepuh maupun sebagai penanggung jawab semua keluarga yang ada di situ. Kemudian yang rumah anakan itu ditempati oleh anak-anak yang sudah berkeluarga dengan sendirinya bersama menantunya. Itu Mas Agus. Begitu ya Pak ya? Iya. Ada bangunan lain juga yang saya lihat Pak, ini cukup unik Pak. Ya? Saya tadi melihatnya tuh ada dapur bersama dengan Kandang ya Pak ya? Oh ya. Bisa Bapak jelaskan perihal ya. itu Pak?
Yang ketiga yaitu bangunan dapur dan kandang. Iya. Nah, bangunan dapur dan kandang ini berada di sebelah selatan menghadap ke utara. Pada hakikatnya dapur ini menghadap ke semua tempat kegiatan yang ada di situ. Karena apa? Karena dapur itu fungsi utamanya adalah tempat untuk memasak, menyediakan konsumsi. Sehingga bisa dijangkau dengan mudah. Misalnya karena konsumsi itu kan merupakan kebutuhan setiap saat. Iya. Itu yang dapur. Kemudian masalah kandang itu juga menghadap ke selatan agar supaya mudah terpantau untuk memantau peliharaan ternak yang ada, yaitu mengenai keamanannya. Karena dikhawatirkan kalau ada di tempat lain, di sebelah yang lain, itu mungkin bisa membahayakan karena takut pencurian dan sebagainya. Tuh, Mas Agus. Iya, begitu ya Pak ya? Iya. Unik sekali Pak. Iya. Pak, dari berbagai bangunan sudah Bapak jelaskan Iya. secara filosofi. Tadi saya ngelihatnya tuh ada, apa istilahnya Pak ya? Halaman yang cukup Oh banyak, Pak. ya, Mungkin halaman. itu memiliki makna atau arti tertentu Pak? Ya. Jadi yang keempat, tanian lanceng. Oh iya. Yang istilahnya itu tanian itu halaman. Lanceng panjang atau luas. Ya. Gitu ya, Pak. Pada hakikatnya, ruang halaman ini merupakan ruang pengikat, ruang pemersatu, dan sebagai simbol keakraban dan kekerabatan. Oke. Yang fungsinya itu cukup banyak. Yang pertama, sebagai tempat ruang lintas masuk maupun keluar ke komplek ini. Kemudian juga sebagai ruang lintas antara satu tempat bangunan ke bangunan yang lain. Iya. Misalnya dari dapur ke langgar, dapur ke rumah dan sebaliknya. Oke. Nah, yaitu. Kemudian yang ketiga, fungsinya itu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti apa Pak? Ya, seperti misalnya tuan rumahnya itu memiliki pekerjaan yang memerlukan tempat yang luas misalnya, ya dikerjakan di halaman itu. Bersama-sama gitu ya? Iya, bisa bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu fungsinya adalah sebagai tempat untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak. Misalnya kematian misalnya. Kemudian misalnya acara tahlilan, acara kambrat dan sebagainya itu diletakkan di halaman itu. Iya. Tuh. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk santai-santai, bersukaria bagi penghuni yang ada di situ, terutama di malam hari. Mereka menggelar tikar, ya, beristirahat, bersendagurau dan sebagainya, melepaskan lelah setelah seharian bekerja di sawah dan sebagainya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai tempat untuk bermain anak. Jadi anak-anak itu baik siang maupun malam bermain di halaman itu. Bersukaria bersama, terutama pada malam hari ketika terang bulan. Itu anak-anak bersukaria, berdendang, bernyanyi, menari dan sebagainya di situ. Ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah untuk menggelar hasil panen. Jadi misalnya jagung, padi dan sebagainya yang perlu dijemur dulu itu digelar di sana, di tanian lanceng itu. Ya. Iya. Ya itu Mas Agus mungkin. Jadi sebagai alat iya, gitu ya Pak? Iya, sebagai sarana ya tempat Hasil menjemur. pertanian Iya. mereka? Iya. Oh begitu ya Pak? Iya. Sobat Budaya, ternyata bentuk dan tatanan pemukiman masyarakat Madura yang disebut dengan tanian lanceng memiliki syarat makna dan arti seperti kebudayaan, religi, peradaban, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Sahabat Budaya, sampai di sini jumpa kita dan kita bertemu kembali di episode yang lain dalam program Jendela Budaya. Menambah wawasan, melestarikan tradisi. Sampai jumpa. Gini Kak?